Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Jibril, kelas 11-6 dari SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Di sini saya akan membahas tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui pengertian disintegrasi sosial. Siswa dapat mengetahui dampak-dampak disintegrasi sosial. Siswa dapat mengetahui faktor-faktor dan gejala-gejala disintegrasi sosial. Siswa dapat mengetahui keadaan disintegrasi sosial dari integrasi sosial. Siswa dapat mengetahui kesenjangan yang mempengaruhi disintegrasi sosial. Selanjutnya, pengertian dari disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah salah satu proses dalam interaksi masyarakat menjemuk di mana satu atau beberapa kelompok berupa mengunggulkan identitasnya sendiri dan melakukan diskriminasi kepada pihak lain karena dianggap tidak mengamalkan nilai yang dianggapnya. Selanjutnya, dampak-dampak disintegrasi sosial. 1. Dampak positif. Dalam konteks yang spesifik, ada argumen yang mengatakan bahwa disintegrasi sosial dapat memicu inovasi dan perubahan positif dalam masyarakat karena memaksa orang untuk mencari solusi baru dan meningkatkan kreativitas dalam menanggapi perubahan. 2. Dampak negatif dapat mengakibatkan pecahnya jaringan sosial yang penting untuk stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Titik ini bisa menyebabkan peningkatan konflik, isolasi sosial, ketidaknyamanan, dan ketidakstabilan ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor dan gejala-gejala disintegrasi sosial. Faktor-faktor disintegrasi sosial. 1. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. 2. Konflik etnis, agama, atau politik. 3. Krisis ekonomi atau keuangan. 4. Ketidakstabilan sistematik dalam hukum atau kebijakan publik. 5. Perubahan budaya atau nilai-nilai sosial yang cepat. Gejala-gejala disintegrasi sosial. 1. Peningkatan tingkat kriminalitas. 2. Penurunan partisipasi dalam kegiatan sosial atau politik. 3. Peningkatan tingkat perceraian atau pemecahan keluarga. 4. Meningkatnya tingkat kemiskinan atau pengangguran. 5. Konflik kelompok atau komunitas yang meningkat. Selanjutnya, keadaan disintegrasi sosial dibandingkan dengan integrasi sosial. Dalam keadaan integrasi sosial, masyarakat memiliki jaringan yang kuat dari hubungan sosial, saling percaya, dan rasa solidaritas yang tinggi. Di sisi lain, dalam disintegrasi sosial, hubungan sosial melemah atau bahkan putus sama sekali. Titik masyarakat cenderung terpecah belah, kurangnya saling percaya, dan meningkatnya konflik antar kelompok atau individu. Titik jadi disintegrasi sosial adalah kebalikan dari integrasi sosial, di mana hubungan sosial menjadi lemah dan tidak stabil. Selanjutnya, kesenjangan yang dapat mempengaruhi disintegrasi sosial. Kesenjangan hidup masyarakat mempengaruhi hal-hal tersebut. 1. Pola hidup. Cara-cara kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara A. Konsumtif, B. Materialistis, C. Hedonisme, D. Westernisasi, E. Sekularisasi. Selanjutnya, konsumtif. Konsumtif merujuk pada kecenderungan untuk menghabiskan uang untuk barang atau layanan yang tidak diperlukan, biasanya untuk memenuhi keinginan daripada kebutuhan. Contoh, gaya hidup yang hedon atau berlebihan. B. Materialistis merujuk pada sikap yang sangat memperhatikan benda-benda materi dan kekayaan duniawi sebagai pokok utama kebahagiaan atau keberhasilan. Contohnya adalah seseorang yang sangat ambisius dalam mengejar kekayaan dan status sosial, mungkin dengan mengorbankan nilai-nilai atau hubungan interpersonal. Hedonisme adalah filosofi atau gaya hidup yang menekankan pencarian kesenangan dan kepuasan sebagai tujuan utama dalam hidup. Contohnya adalah seseorang yang selalu mencari kesenangan langsung tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya, seperti menghabiskan uang secara berlebihan untuk berliburan atau menghindari tanggung jawab demi kesenangan sesaat. D. Westernisasi merujuk pada penyebaran budaya barat ke seluruh dunia yang seringkali mempengaruhi cara orang berpakaian, makan, berkomunikasi, berperilaku, dan berpikir. Contohnya adalah populernya makanan cepat saji seperti hamburger dan pizza di seluruh dunia, adopsi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa utama banyak negara,
dan pengaruh budaya pop barat dalam mode musik dan hiburan. Selanjutnya, sekularisasi dalam proses di mana pengaruh agama menurun dalam kehidupan masyarakat dan institusi-institusi sosial menjadi lebih terpisah dari agama. Ini terjadi karena masyarakat mulai mengandalkan pemahaman dan praktik sekuler dalam kehidupan sehari-hari daripada bergantungan pada ajaran agama. Contohnya termasuk pemisahan agama dari negara, pengurangan pengaruh agama dalam kebijakan publik, dan penurunan praktik keagamaan dalam masyarakat yang semakin sekuler. Misalnya pemisahan gereja dan negara di banyak negara barat adalah contoh dari sekularisasi. Selanjutnya, pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok adalah salah satu bentuk sistem hubungan dalam interaksi antar anggota masyarakat. 1. Aksi protes atau demonstrasi dengan cara anarkis. 2. Kriminalitas remaja yang disebabkan karena pertengkaran dengan orang tua. 3. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial akibat adanya tekanan dari sosial masyarakat sekitar. 4. Gejolak daerah bentuk dari reaksi masyarakat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. 5. Terorisme, suatu gerakan yang terorganisir untuk meneror suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, bentuk-bentuk disintegrasi. 1. Pergolakan daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya seperti ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. 2. Reaksi protes dan demonstran. Hal ini dilakukan karena ada ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. 3. Kriminalitas, yaitu cenderung pada kejahatan-kejahatan yang bersifat disosiatif yang cenderung melawan norma hukum. 4. Kenakalan remaja, salah satu bentuk masalah generasi muda yang menggambarkan disintegrasi akibat adanya perubahan sosial. Selanjutnya, kesimpulan. Disintegrasi sosial mengacu pada proses di mana masyarakat kehilangan kohesi dan solidaritas sosial yang dapat menyebabkan konflik, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan. Ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ketidakadilan ekonomi, perubahan budaya, dan ketegangan antar kelompok. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.